Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Aji Soekarno akan menjelaskan tugas dari audit, asuran dan etika dengan judul Issue in Auditing. Sebelum menjelaskan berikut ini daftar isi dari materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, profesi akuntan dan globalisasi. Kemudian yang kedua, profesi akuntan di Indonesia. Yang ketiga, laporan audit. Kemudian yang keempat, skeptisme profesional. Yang kelima, independensi. Yang keenam, analisis data audit. Kemudian yang tujuh, kasus dari audit dari dampak pandemi COVID-19. Bab yang pertama di sini, profesi akuntan dan globalisasi. Di mana di sini International Federation of Accountant adalah organisasi internasional non-pemerintah yang menetapkan standar untuk profesi audit dan akuntansi. Misi dari AIFAC ini untuk melayani kepentingan publik dan memperkuat profesi akuntansi dengan yang pertama, mendukung pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mempromosikan adopsi dan implementasi standar tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas organisasi akuntansi profesional. Dan yang keempat adalah menyuarakan isu-isu terkait kepentingan publik. Tujuan akhir dari AIFAC ini diantaranya dianggap tercapai jika aktivitas kepentingan publik AIFAC di sektor swasta menghasilkan yang pertama, promosi pasar menjadi lebih efisien, berkurangnya ketidakpastian ekonomi, meningkatnya kestabilan keuangan internasional, yang keempat, menguatkan pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang, serta yang terakhir, meningkatkan investasi yang sedang berlangsung. Kepentingan publik AIFAC dianggap sudah mengkonsepkan tentang globalisasi yang mengacu pada konsekuensi dari internasionalisasi menurut Lehman 2005. Konsep tersebut juga dianggap sudah memfasilitasi perdagangan internasional dengan adanya konvergensi standar audit dan akuntansi. Hal ini secara implisit menghasilkan kestabilan dan efisiensi dalam mempromosikan kepentingan publik globalisasi. Nah, di sini sejauh mana ISA dikonvergensi di seluruh dunia akan tergantung pada sejauh mana ISA telah diadopsi atau diamandemen di yurisdiksi nasional. Misalnya ISA yang diwajibkan oleh hukum, ISA diadopsi oleh pembuat standar nasional, dan beberapa negara lain umumnya sudah mengadopsi ISA dengan beberapa modifikasi, termasuk Indonesia. Ya. Namun ada pendapat yang tidak mendukung AIFAC. Ya. Di sini Humphrey et al. Dan Love et al. Berargumen bahwa standar dari AIFAC hanya menguntungkan mereka yang terlibat dalam akuntansi internasional dan praktek audit terutama untuk negara berkembang. Nah, struktur ini didominasi oleh KP Big Four. KP Big Four itu PwC, Ernst Young, Deloitte, dan KPMG. Terkait edukasi dalam profesi akuntan secara global, International Ethics Standard Board for Accountant membuat standar edukasi dan kode etik internasional. Standar ini berisi syarat masuk kompetensi teknis, keterampilan profesional, nilai, etika, dan sikap profesional, penilaian, dan pengalaman praktis. Kompetensi yang disyaratkan juga termasuk kompetensi teknik dalam audit, yang pertama
pertama. Yang kedua, kompetensi teknik dalam beberapa area seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, perpajakan, dan IT. Yang ketiga, nilai etika dan sikap profesional, termasuk berkomitmen untuk kepentingan publik, skeptisme profesional, dan penilaian profesional. Profesi akuntan adalah salah satu profesi yang banyak dinikmati, terutama untuk negara maju, apalagi negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Profesi akuntan masih menjadi primadona. Untuk menjadi seorang akuntan, seseorang harus lulus menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, jurusan S1 akuntansi atau S1 akuntansi, serta lulus pendidikan profesi akuntansi. Di Indonesia ada beberapa sertifikasi akuntan yang bisa diambil sesuai kemampuan dan bidang yang dibutuhkan, yaitu CA, CPA, CMA, Certificate Fraud Examiners, sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan, sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Menginjak subbab yang kedua, di mana standar akuntansi Indonesia itu ada dua bagian. Di sini ada standar akuntansi Indonesia, ada kode etik akuntansi Indonesia. Seorang akuntan harus bertindak sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Standar akuntansi Indonesia dibuat oleh IAI yang merupakan hasil adopsi dari International Financial Reporting Standard. Kemudian dari kode etik akuntan Indonesia, seorang akuntan juga harus mematuhi kode etik profesi yang ada. Kode etik akuntan, the International Ethics Standard Board for Accountant of the International Federation of Accountant, yang disusun oleh 3 asosiasi profesi di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan IAI, IAPI, dan IAMI. Pembuatan kode etik ini juga didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan. Bagian ketiga tentang laporan audit. Pada tahun 1991, Auditing Practice Board mengajukan proposal untuk laporan audit yang diperluas karena adanya kesenjangan harapan audit tentang kesalahpahaman terkait sifat laporan keuangan yang diaudit, jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, kemudian tingkat jaminan yang diberikan oleh auditor. Auditing Practice Board berharap laporan audit yang diperluas dapat menutup kesenjangan tersebut, misalnya memperjelas bahwa manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bukan auditor. Kemudian pada tahun 2007, Forum Kualitas Audit merekomendasikan mengubah bentuk opini menjadi 3 susunan. Pernyataan positif dari auditor bahwa catatan akuntan telah disimpan. Pernyataan positif dari auditor bahwa tidak ada hal-hal yang diinginkan ditekankan. Kemudian yang keempat, telah tercatat bahwa tidak ada informasi spesifik tentang pelaksanaan audit khusus. Pada tahun 2010, ICAS mengajukan adanya komentar atau naratif dari manajemen seperti aktivitas entitas, modal bisnis, penggerak bisnis, strategi, risiko, dan kunci pertimbangan. Untuk selanjutnya, berdasarkan SA700, di sini judul utama laporan audit ada tahun 2016. Kemudian dibandingkan dengan judul utama laporan audit SA
700 2021 ada dua perbedaan. Yang pertama, untuk versi judul utama laporan audit FRC, itu ada opini auditor, basis opini, kesimpulan terkait atau kelangsungan usaha, hal audit utama, penerapan materialitas auditor, gambaran umum ruang lingkup audit, informasi lain, opini terkait hal-hal yang ditentukan Company Act 2006, teks tambahan terkait hal-hal yang dibutuhkan auditor untuk melaporkan dengan pengecualian. Sementara menurut SA sumber dari SA 700, judul utama laporan audit itu opini auditor, basis opini, hal audit utama, informasi lain, kemudian tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, kemudian yang terakhir, laporan atas ketentuan perundang-undangan lain. Ini laporan contoh laporan audit PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk tanggal 31 Desember 2021. Ya. Di sini opininya, ya. Yang di sini opininya nih. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Jakarta International Hotel dan Development dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021. Serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Ini contoh laporan auditor independen PT Arpark Hotel Tbk tanggal 31 Desember 2019 itu diterbitkan kembali. Jadi ini ada sebelum diterbitkan kembali, opininya adalah di sini, opininya ini ada, ya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Arpark Hotel Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Di sini oleh akuntan Suhartono. Ya. Kemudian sesudah diterbitkan kembali dari laporan audit ini, bahwasanya ada perbedaan di sini, gitu ya. Di sini ada perbedaan. Sebelum laporan ini kami telah menerbitkan auditor independen tanggal 21 Februari 2020. Ya kan? Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2029 sehubungan dengan penyesuaian terhadap catatan atas laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 43. Jadi di sini tadi ada laporan sebelum dan sesudah diterbitkan kembali. Catatan nomor 43 dari hasil pemeriksaan teknis dari OJK itu memperlihatkan bahwasanya di sini ternyata pada tahun 2016 perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tanggal 1 Juli 2016 sesuai dengan PSAK 70. Penyesuaian dan pengukuran kembali atas aset program pengampunan pajak tersebut dicatat dan diakui sebagai tambahan modal di setor. Selanjutnya untuk
merujuk pada SA 560, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Di mana peristiwa setelah tanggal pelaporan atau subsequent event diidentifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Dari sumber SA 560, paragraf A9, jadi di sini auditor dapat mempertimbangkan apakah peristiwa setelah tanggal pelaporan terjadi atau tidak dengan meminta keterangan terkait. Apakah komitmen baru, penerikan utang, atau jaminan terjadi? Apakah penjualan atau peran aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang, seperti penerbitan saham atau surat utang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Sebagai contoh, adanya banjir atau kebakaran. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Kemudian terakhir, apakah penyelesaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Dari sumber SA nomor 560, paragraf A9, di sini auditor dapat mempertimbangkan apakah peristiwa setelah tanggal pelaporan terjadi atau tidak dengan meminta keterangan terkait. Jadi, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau profesi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Selanjutnya, menginjak ke subbab keempat, skeptisme profesional. Dalam KEPAP 2021, skeptisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan pada seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan. 5 dasar etika yang dimaksud dalam seksi 110 yaitu sebagai berikut: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Independensi berkaitan dengan objektivitas dan integritas di KEPAP 2021. Ada independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran standar independensi itu menetapkan persyaratan dalam materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuran lainnya. Kemudian meningkatkan independensi, itu ada perusahaan harus diminta untuk merotasi perusahaan audit mereka setelah beberapa tahun. Hal ini untuk menghindari adanya hubungan auditor dan klien yang mungkin terlalu dekat untuk dianggap tidak memihak atau independensi. Kemudian studi cenderung menunjukkan bahwa rotasi perusahaan audit memiliki efek positif pada independensi dalam penampilan. Tetapi bukti tentang apakah itu meningkatkan kualitas audit lebih beragam.
Kemudian memasukkan pertimbangan untuk memecah Big Four menjadi lebih banyak perusahaan audit dan melepas dengan audit dari mereka yang menyediakan layanan profesional lainnya. Menginjak subbab ke-6 itu analisis data audit. Nah, di sini auditing bukanlah seperangkat prosedur yang statis, melainkan prosedur yang berkembang untuk memenuhi tuntutan pengguna dan sifat lingkungan perusahaan yang berubah. Dalam audit berbasis sistem, auditor mendokumentasikan sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan, dan kemudian menguji pengendalian tersebut untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif. Jika auditor memperoleh jaminan dari pengujian sistem bahwa pengendalian internal perusahaan bekerja sebagaimana mestinya, ini memberikan mereka keyakinan bahwa output dari sistem akan dapat diandalkan. Keyakinan dalam keandalan kontrol ini memungkinkan auditor untuk mengurangi jumlah transaksi yang mereka uji. Kemudian inovasi terbaru dalam metodologi audit yang dijual oleh Big Four setidaknya sebagai pengubah permainan, itu analisis data audit. Ini terjadi pada saat perhatian media yang cukup besar pada keuntungan yang mungkin diperoleh dari big data, kecerdasan buatan, dan mesin pembelajaran. FRC mendivisikan analisa data audit sebagai ilmu dan seni untuk menentukan dan menganalisa pola penyimpanan dan inkonsistensi dan ekstrak informasi berguna lainnya dalam data yang mendasari atau terkait dengan subjek audit melalui analisis, pemodelan, dan visualisasi untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan audit. Untuk mencapai manfaat dari pendekatan analisis data ini, Big Four yang telah meluncurkan platform khusus yang menjadi dasar pendekatan ini, Canvas untuk Ernst Young dan Clara untuk KPMG, ini adalah klaim yang kuat oleh perusahaan audit profesional sehingga berguna untuk memeriksa secara lebih rinci apa yang dapat dibawa oleh analisis data audit ke audit. Tidak diragukan lagi ada manfaat administratif yang timbul dari file pekerjaan audit, hasil pengujian, dan sebagainya yang dibagikan melalui platform perusahaan audit. Penggunaan lain dari analisa data audit adalah kemampuannya untuk menangani sejumlah besar data yang dapat digunakan saat melakukan tes audit tertentu. Mungkin contoh yang paling sering dikutip dari hal ini adalah identifikasi entry jurnal atau transaksi yang dicatat dalam buku besar yang harus ditindaklanjuti oleh auditor. Dalam analisis data audit, karakteristik penting dari analisis data audit adalah memungkinkan visualisasi data, memungkinkan berdasarkan tanggal atau waktu, siapa yang memulai data, akun yang berpengaruh, jumlah atau berapakah karakteristik lain yang memberi auditor perasaan yang lebih besar terhadap data. Platform dapat digunakan untuk memeriksa bahwa katakanlah semua pengiriman menghasilkan piutang, atau piutang itu kemudian dicatat di bank saat dibayar. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis semua entry yang telah dicatat sehubungan dengan barang yang dikirim dan menelusurinya hingga entry di berbagai buku besar. Sekali lagi, platform memungkinkan mereka untuk mendeteksi tren dalam penjualan dan melaporkan secara visual. Penggunaan analisa data audit memiliki implikasi tertentu untuk pekerjaan dalam perusahaan audit. Standar audit dan keamanan data sehubungan dengan pekerjaan kekhawatiran telah muncul tentang apakah akan ada kebutuhan untuk sebanyak mungkin staf audit. Disarankan bahwa di masa mendatang, pemeriksaan audit dapat dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak klien
dan auditor tidak perlu melakukan pengujian terinci. Sebaliknya, auditor harus memverifikasi kode audit yang telah digunakan dalam perangkat lunak klien. Menginjak subbab yang terakhir, yang ketujuh, ini contoh kasus terdampak dari pandemi COVID-19. Saya ambil kasus di PT Garuda Indonesia. Di sini contoh laporan auditor independen PT Garuda Indonesia Persero tanggal 31 Desember 2019 yang opininya menyatakan di sini opininya ya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jadi ini sebelum COVID ya. Jadi ini sebelum COVID. Dari kasus PT Garuda Indonesia, International Auditing and Assurance Standard Board dalam peringatan praktek staf audit menyoroti implikasi potensial bagi auditor dan laporan tinjauan interim yang timbul dari keadaan lingkungan saat ini yang berubah menjadi pandemi COVID-19, termasuk 1. Modifikasi opini auditor karena salah saji material atas laporan keuangan atau ketidakmampuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. 2. Ketidakpastian material yang berkaitan dengan kelangsungan usaha. 3. Pencantuman paragraf hal audit utama dan atau penekanan suatu hal. Kemudian keempat, pelaporan implikasi untuk perikatan tinjauan interim ketika auditor pelaporan keuangan juga melakukan tinjauan interim. Jadi pada kasus Garuda Indonesia, auditor memberikan penekanan suatu hal bahwa adanya indikasi suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan terhadap keberlangsungan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari modal kerja negatif dan faktor eksternal akibat dari awal pandemi COVID-19, terutama di Indonesia. Pemerintah meminta untuk membatasi perjalanan rute penerbangan. Selanjutnya, auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk tanggal 31 Desember 2019 disajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai standar akuntansi keuangan Indonesia. Hal ini mengacu pada SA 570 paragraf 7 yang menyatakan bahwa pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengajuan pada suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena adanya ketidakpastian yang material itu, maka auditor memberikan paragraf tambahan. Ya, paragraf tambahan berupa penekanan suatu hal untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan tentang pengungkapan yang relevan tersebut. Dalam hal ini, catatan nomor 57. Ada 7 langkah solusi untuk menghadapi COVID dalam rangka usaha berkesinambungan di sini. Ya, langkah-langkah tersebut yang pertama, optimalisasi pendapatan penumpang berjadwal dari rute-rute tertentu.
dengan meningkatkan harga jual rata-rata dan optimasi produksi. Yang kedua, menumbuhkan pendapatan kargo berjadwal dengan meningkatkan harga jual rata-rata serta fokus pada pasar yang lebih tinggi dan mengoptimalkan rute dengan pencapaian yang rendah. Yang ketiga, meningkatkan revenue charter yang berkelanjutan dengan membuat kerjasama kemitraan jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan arus kas dengan mengganti cadangan pemeliharaan dengan jaminan pembayaran dari pihak perbankan. Yang kelima, secara aktif mencari alternatif pendanaan terkait utang dari pinjaman yang akan jatuh tempo. Kemudian yang keenam, sinergi Garuda Indonesia Group melalui keselarasan rute dan penetapan jadwal penerbangan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, renegosiasi kontrak pesawat dengan lessor untuk menurunkan biaya sewa pesawat. Nah, kasus PT Garuda ini mencipta adanya catatan nomor 57 bahwasanya ada tantangan-tantangan berikut yang di luar kendali grup dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan kemampuan grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Itu yang pertama, bahwa kebijakan pemerintah tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah yang mempengaruhi fleksibilitas grup dalam mengelola harga tiket untuk penerbangan domestik. Yang kedua, volatilitas harga aftur yang mempengaruhi arus kas dan beban operasional penerbangan. Yang ketiga, volatilitas kurs rupiah terhadap US dollar yang mempengaruhi arus kas operasional dan pendapatan usaha. Yang keempat, persaingan ketat pada penerbangan internasional. Dan yang kelima, epidemi COVID-19 di tahun 2020 yang berakibat masyarakat menghadapi pembatasan perjalanan untuk rute-rute penerbangan tertentu dan menghindari perjalanan yang tidak penting. Hal ini termasuk larangan sementara kunjungan keagamaan ke Arab Saudi. Nah, berarti manajemen grup secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi opsi-opsi berikut untuk mengantisipasi penurunan jumlah penumpang yang signifikan akibat dari epidemi COVID-19. Jadi opsi-opsinya itu penyesuaian kapasitas, diskon untuk rute-rute penerbangan tertentu, optimalisasi potensi untuk layanan kargo, koordinasi erat dengan pemerintah, efisiensi biaya dan negosiasi ulang dengan vendor-vendor grup. Dengan adanya kejadian COVID itu, akhirnya kasus PT Garuda yang diaudit oleh Daniel Kohar itu bahwasannya di sini opini tidak menyatakan pendapat karena signifikasi dari hasil yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat. Kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020. Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir. Jadi ini opininya tahun 2020 itu tidak menyatakan pendapat. Karena auditor tidak menyatakan pendapat terkait dengan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero terbuka tanggal 31 Desember 2020, di tahun sebelumnya auditor juga sudah memberikan penekanan yang ada kaitannya dengan faktor eksternal yaitu awal pandemi COVID-19 serta pembatasan perjalanan rute penerbangan. Maka di tahun 2020 dikatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan memburuk yang berdampak langsung pada operasional dan likuiditas perusahaan sehingga mengalami kerugian besar. Merujuk SA 705 itu di
tampilkan tabel ilustrasi bagaimana pertimbangan auditor tentang sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasian dan seberapa persuasif dampaknya atau kemungkinan dampaknya terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi tipe opini yang dinyatakan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat juga disebut sebagai batasan ruang lingkup audit. Dapat muncul dari kondisi di luar pengendalian entitas, kondisi yang berkaitan dengan sifat atau saat dari pekerjaan auditor, atau pembatasan yang dilakukan oleh manajemen. Jadi di sini tabel ini yang bersumber dari SA 705 ini memberikan pedoman bahwasanya di sini opini tidak menyatakan pendapat itu di sini ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, ya. Jadi berdirinya di ini ya, di kotak di sini, ya. Dalam catatan 2A, manajemen perusahaan telah menyusun suatu rencana untuk mengurangi likuiditas atau untuk memperbaiki posisi keuangannya agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Keterlaksanaan dan keefektifan rencana manajemen dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan akan tergantung pada pemenuhan hal-hal berikut ini. Kreditur akan mesti relaksasi pembayaran utang, lessor akan menyetujui untuk negosiasi restrukturisasi kewajiban sewa, kemampuan perusahaan melakukan rasionalisasi positif atas jumlah dan biaya karyawan sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. Pemegang saham akan terus memberikan dukungan finansial kepada perusahaan, dan Direktorat Jenderal Pajak akan menyetujui relaksasi pembayaran kewajiban perpajakan perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.